Halo teman-teman, di sini aku Nauki Aziza dan teman aku Almas Rusni Azalia Muhtar akan belajar bersama tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tapi sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Jika belum, mari kita belajar bersama-sama apa itu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke teman-teman, yang pertama kita akan mempelajari tentang perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan? Pertumbuhan merupakan proses perubahan dan pertambahan ukuran akibat pembelahan dan perbesaran pada sel. Pertumbuhan ini bersifat irreversible dan tetap, serta kuantitatif atau dapat diukur. Sedangkan perkembangan itu sendiri yaitu proses perubahan bentuk dan pendewasaan akibat perubahan struktur dan fungsi pada sel. Perkembangan sendiri bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Sekarang kita masuk pada proses pertumbuhan dan perkembangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dari organisme itu sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan yang ada di sekitar tumbuhan itu sendiri. Pengaruh faktor internal dan eksternal ini saling berhubungan dan berikatan, sehingga sulit untuk menentukan mana yang paling berpengaruh. Pertumbuhan tumbuhan diawali dari biji yang tumbuh menjadi zigot, kemudian menjadi embrio yang dilengkapi dengan cadangan makanan atau yang biasa disebut endosperma. Pertumbuhan tumbuhan merupakan hasil dari pembelahan sel, pembesaran sel, dan diferensiasi sel. Peristiwa diferensiasi ini menghasilkan perbedaan yang tampak pada struktur dan fungsi masing-masing organ, sehingga perubahan yang terjadi pada organisme tersebut semakin kompleks. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perkecambahan. Jadi, perkecambahan itu seperti apa? Perkecambahan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkecambangan embrio di dalam biji. Proses perkecambahan ini sendiri diantaranya: yang pertama, air masuk ke dalam biji atau proses imbibisi, lalu testa akan pecah. Yang kedua, pelepasan hormon giberelin oleh embrio memicu sintesis dan aktivasi enzim alfa amilase dan protease oleh aleuron. Yang ketiga, hidrolisis cadangan makanan dalam katiledon dan endosperm oleh air dan enzim. Dan yang terakhir, penghasilan energi dari respirasi aerob menggunakan glukosa dan juga oksigen. Nah, teman-teman, perkecambahan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu ada perkecambahan hipogeal dan perkecambahan epigeal. Nah, perkecambahan hipogeal itu adalah perkecambahan yang terjadi pada tumbuhan monokotil dan katiledonnya terletak di bawah tanah. Sedangkan perkecambahan epigeal merupakan perkecambahan yang terjadi pada tumbuhan dikotil dan katiledonnya terletak di atas tanah. Teman-teman tahu jika tumbuhan itu mengalami dua pertumbuhan, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, sekarang kita akan memasuki pada dua tahap pertumbuhan pada tumbuhan. Sekarang kita akan masuk pada pertumbuhan yang pertama, yaitu pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer terjadi sebagai hasil pembelahan sel jaringan meristem primer, berlangsung pada embrio, yaitu bagian ujung dari tumbuhan seperti akar dan juga batang. Embrio ini memiliki 3 unsur penting, yaitu tunas embrionik, akar embrionik, dan katiledon atau cadangan makanan.
Daerah pertumbuhan pada akar dan batang berdasarkan aktivitasnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada daerah pembelahan, yakni sel-sel di daerah ini aktif membelah. Yang kedua ada daerah pemanjangan, berada di belakang daerah pembelahan. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu daerah diferensiasi atau bagian paling belakang dari daerah pertumbuhan. Di pertumbuhan primer ini terdapat 3 sistem jaringan primer yang akan terbentuk nanti. Yaitu apa aja? Yang pertama ada protoderm, yaitu lapisan terluar yang akan membentuk jaringan epidermis. Yang kedua, meristem dasar yang akan berkembang menjadi jaringan dasar yang mengisi lapisan korteks pada akar di antara stele dan juga epidermis. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada prokambium, yaitu lapisan dalam yang akan berkembang menjadi silinder pusat, yaitu xilem dan juga phloem. Yang kedua, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder merupakan aktivitas sel-sel meristem sekunder yaitu kambium dan kambium gabus. Pertumbuhan ini dapat ditemukan pada tumbuhan dikotil yaitu Gymnospermae yang menyebabkan membesarnya ukuran diameter tumbuhan itu sendiri. Ada 3 tahapan pertumbuhan sekunder, akar dan batang. Yang pertama, sel-sel kambium vaskuler terletak di antara xilem dan phloem. Yang kedua, sel-sel kambium vaskuler melakukan pembelahan ke arah dalam membentuk jaringan xilem sekunder dan ke arah luar membentuk jaringan phloem sekunder. Yang ketiga atau yang terakhir, pembelahan sel kambium vaskuler menghasilkan pertambahan diameter batang sehingga epidermis mati. Kambium gabus akan menggantikan fungsi epidermis yang rusak. Pembelahan kambium vaskuler ini terjadi sepanjang tahun, namun kecepatan pembelahan selnya berbeda antara musim hujan dengan musim kemarau. Pada musim hujan akan mengalami pembelahan sel dengan sangat cepat. Selanjutnya, kita akan menyebutkan beberapa tahap pembungaan. Tahap pembungaan sendiri ada 6. Yang pertama yaitu induksi bunga. Yang kedua, inisiasi bunga. Yang ketiga, menuju bunga mekar. Dan yang keempat, antesis atau bunga mekar. Yang kelima, penyerbukan dan pembuahan. Dan yang terakhir, ada perkembangan, pemasakan buah dan biji. Dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama ada faktor internal. Faktor internal sendiri terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor genetis dan faktor fitohormon. Faktor genetis adalah faktor hereditas atau faktor yang membawa sifat yang terdapat dalam tubuh tumbuhan. Faktor ini sangat berperan dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor fitohormon adalah sekumpulan zat yang membantu dalam proses pertumbuhan, di antaranya auksin, sitokinin, giberelin, asam traumalin, asam absitat, gas etilen, dan kalin. Yang kedua ada faktor eksternal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dari luar. Di antaranya ada air, cahaya matahari, suhu, keadaan medium tanah, dan juga nutrisi yang berupa makronutrien dan mikronutrien. Oke teman-teman, belajar kita tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan sudah selesai nih. Kita berharap belajar kali ini akan bermanfaat nantinya untuk bisa digunakan pada kehidupan sehari-hari maupun saat kita ujian atau apapun itu. Dan kita pamit undur diri. Jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Terima kasih semuanya.